Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Nurdi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kajian tafsir mengenai kewajiban mencintai Rasulullah SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, manusia itu berada dalam kesesatan, kebodohan, kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kejahiliahan, dan kemaksiatan yang sangat amatlah mengerikan. Dalam keadaan mereka seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Huwallazi ba'atsa fi ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Yang artinya dia yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, ayat Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Itu maksudnya. Mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab-kitab hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesatan yang sangat amatlah nyata. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Nah, oleh karena itu diutusnya Nabi Muhammad SAW membawakan petunjuk dan membawa agama yang hak, yang benar, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, mengeluarkan manusia dari kekufuran menuju keimanan, dari kesyirikan kepada tauhid. Rasulullah SAW mendatangi mereka dengan membawa cahaya dari roh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kamu sendiri, dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur idni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin Allah, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira." Yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi
dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Quran surah Al-Ahzab ayat 46. Ini adalah sifat dari Rasulullah SAW, Nabi kita SAW, dengan cahaya yang agung mengajak manusia kepada kalimat La ilaha illallah, agar beribadah kepada Allah semata, memberi peringatan kepada mereka dari kesyirikan, kemudian membimbing mereka ke surga yang luas seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Nabi Muhammad juga telah betul-betul menasihati umat. Beliau telah menyikat tabir, telah berjihad di jalan Allah sampai datang kepada beliau kematian. Beliau SAW telah meninggalkan kita dalam sesuatu yang jelas, malamnya bagaikan siang, tidak ada yang menyimpang darinya melainkan akan binasa. Oleh karena itu Allah memberikan karunia kepada kaum mukmin dengan nikmat yang agung, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, laqad manallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang berarti sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kepada Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam keadaan yang sesat dan nyata. Quran surah Ali Imran ayat 164. Nah, oleh karena itu wajib bagi setiap muslim yang ridha Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya untuk memperhatikan beberapa perkara yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, wajib mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari dirinya sendiri, lebih dari anaknya, lebih dari orang tuanya, lebih dari seluruh manusia. Karena SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya, tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW lebih utama bagi kaum mukmin dari diri mereka sendiri. Hal ini karena kita mengajak kepada syahwat, kelezatan, kesesatan, dan api neraka, sedangkan Nabi SAW mengajak kita kepada hal yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketahuilah bahwa Allah mengancam dan mengatakan fasik bagi orang yang mengatakan mencintai bapak mereka, anak, saudara, istri, keluarga, harta, tempat benda, dan sebagainya daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih
wa jihadin fi sabilillah fatarabbas hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surah At-Taubah ayat 24. Dengan demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa difahami, walaupun cara penyampaian saya sangat sulit. Saya mohon maaf. Mungkin sekian, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.